Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak jemaah salat subuh rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subuh ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu Allah jaga, Allah lindungi, yang selalu istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti di jalannya. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita zikir dulu, membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah 1-5 ayat kursi, dan surat yang Al-Baqarah yang terakhir ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini tentang pentingnya pendidikan Islam dalam kehidupan seorang muslim. Ahamiyatut tarbiyah, ya. Urgensi tarbiyatul Islam dalam kehidupan seorang muslim. Dan apa yang kita baca, yang kita lakukan hari ini adalah salah satu metode dalam pendidikan Islam. Membaca bersama-sama, atau ada yang memimpin kemudian diikuti. Dilakukan secara berulang-berulang. Dan itu salah satu metode dalam pendidikan Islam. Sehingga memastikan peserta didik atau kitanya itu telah mampu melaksanakan apa yang kita tahu, apa yang diajarkan. Ya.
Makanya ketika kita I hear, I forget. Ketika kita dalam belajar itu hanya mendengar, ya, maka kita cepat lupa, bisa lupa gitu. Ya. Misalnya kita jiping, ya, ngaji nguping, dengerin doang gitu. Nah itu mungkin pada saat ini ingatannya tidak terlalu lama, hanya beberapa lama gitu ya. Tapi ketika dia dia melihat, maka dia juga akan ingatnya lebih cepat, nambah ya. Ketika dia melihat, I see, I remember. Makanya ketika misalnya kita mengaji Al-Quran tadarus gitu ya, ustadznya baca, kemudian kita menyimak, mengikuti gitu. Nah itu daya ingatnya biasanya tidak sebegitu kuat dibandingkan ketika kita melihat Al-Qur'annya misal langsung, atau di handphone tuh ada Qur'annya ya. Ketika menghafal langsung di Al-Qur'annya, maka biasanya lebih ini, I see, I remember. Ya. Tapi ketika kita melakukan, I do, I understand. Ketika kita melakukan juga ikut membacanya, maka kita akan jadi mengerti. Oh, panjangnya di sini, salahnya gini. Ya. Nah, tapi ketika kita hanya mendengar saja, nah bisa jadi kita ada yang tidak lupa lah. Misalnya ada dibacakan ayat Al-Quran yang kita tidak familiar misalnya kan, maka pada saat itu saja misalnya bapak-bapak sekalian, mari sama-sama kita berdoa yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah, tidak boleh ditinggalkan ketika kita selesai sholat. Di antara doanya adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya ulangi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba diikuti. Nah itu kan kita baru mendengar tuh ya, mendengar. Mungkin baru sekali mendengar. Tapi ketika dikasih tulisannya, membaca, oh bacanya begini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadik. Zikir, syukur, wa husni ibadatik. Nah misalnya ada bukunya, coba bapak dilihat bukunya, oh ternyata bacanya gini, panjang pendeknya gitu. Tapi itu belum cukup. Kalau kita tidak melakukan, tidak membacanya, maka perlu dilafazkan, ya, dibunyikan, maka itu akan mengerti. Nah itu bagian salah satu dalam metode jazakallah. Ya. Baik, jazakallah. Masya Allah. Barakallah. Ya. Jadi bapak-bapak sekalian, tapi memang ada kisah bapak sekalian ya, kisah nyata. Allah memberikan karunia yang tadi, konsep yang tadi tidak berlaku tuh. Konsep yang I hear I forget, kemudian dia melihat, dia akan ingat gitu. Nah ada kisah Hafiz cilik Indonesia ya, tahun 2019 di salah satu televisi itu, yang Allah berikan dia lahir dalam keadaan keterbatasan, Ananda Naja, mungkin pernah dengar ya, Naja sangat terbatas, kelainan di sistem motoriknya, di sarafnya, di otaknya ketika lahir seperti itu. Tapi subhanallah bapak sekalian, ya, beliau sampai sekarang tidak bisa membaca, baik membaca Al-Quran maupun membaca tulisan Indonesia. Di tahun 2019 beliau sudah hafal Al-Quran itu 30 juz. Dan sekarang sudah hafal hadis ya, 800-an hadis arba'in, yang 42 hadis sudah hafal. Dan bahkan terjemahan Al-Quran, yang terjemahan Indonesia itu hafal. Jadi kata-katanya persis sama apa yang ada di Al-Quran yang diterjemahan itu. Ya. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibundanya ditanya ya, dalam suatu forum ya, ditanya ibundanya, ibu bagaimana bisa mengajarkan Ananda Naja ini ya, sampai dia menghafal. Jadi menghafalnya tidak hanya sekedar dia menghafalnya, tapi menghafal halamannya
Kemudian ayatnya persis sampai posisinya. Jadi seolah-olah Al-Quran itu ada di hadapannya ketika dia sedang menghafal atau dia meneruskan ayat. Ya. Nah ini Bapak-bapak, salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala, berbatasan. Ya. Ketika ibunya ditanya seperti itu, bagaimana cara mengajarkan? Kemudian si Najahnya bilang ke ibunya, jawab aja tidak tahu. Karena memang ibunya tidak pernah mengajarkan. Si anak dalam menghafal Quran, ibunya itu hanya memberikan murotal, ya. Sejak dia lahir di inkubator, waktu bayi lahir itu dalam keadaan kelainan. Ya. Nah, disering di inkubator itu diperdengarkan murotalnya. Ya. Bahkan ketika dia pulang dari rumah sakit, si anak ini sering menangis. Kemudian ternyata ketika dikasih murotal, dia diam. Ya. Sampai pada saat sekolah, Najah kecil ini disekolahkan umur 8 tahun, baru dia berkeinginan kepada bundanya untuk menghafal Al-Quran. Bunda, saya ingin menghafal Quran. Ibunya bingung, bagaimana saya harus mengajarkan anak ini menghafal Quran? Orang dia tidak bisa nih, motoriknya nggak bisa megang gelas nggak bisa, megang sesuatu tangannya nggak bisa. Terbatasan lah dibantu. Kemudian nanya kepada ustadznya, anak ini udah sekolah, ya. Tapi masih belum punya kemampuan membaca. Kemudian kata ustadznya, Bunda, ternyata Najah ini sudah hafal 3 juz. Jadi ketika dia ngomong, saya pengen menghafal Quran umur 8 tahun, si anak itu sudah hafal 3 juz. Juz 30, 29, 28. Kata ustadznya sudah hafal. Padahal bundanya nggak pernah ngajarin. Kalau kita kan menghafal, diajarin Pak ya, seperti tadi. Ayo saya baca nih, Qul huwallahu ahad. Kamu ikutin. Saya ulangi, baca coba sampai 20 kali. Itu kan diajarin ya. Nah, dalam pendidikan yang normal seperti itu namanya pendidikan. Ada proses pengajaran, ya, pendidikan. Nah ini anak nggak pernah diajar seperti itu. Kemudian kata Najah jawab kepada ibunya, ya udah jawab aja nggak tahu, karena ibunya nggak pernah ngajarin. Si Najah pun nggak tahu bagaimana dia bisa. Dia itulah salah satu, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ternyata di balik sesuatu yang Allah berikan itu pasti ada hikmahnya. Di tengah keterbatasan itu ada hikmahnya. Ya. Dan terbuktilah ya Allah memberikan sesuatu itu bagi Allah yang kendaki sangat mudah, ya. Nah, sehingga ala kulihal si anak ini bisa dia menghafal Al-Quran. Nah kita kembali ke tarbiyah Islamiyah bapak-bapak sekalian, ya. Akar katanya itu secara bahasa Arab itu asal katanya Rob itu kan sering diterjemahkan Tuhan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rob artinya itu di antara makna yang luas, Rob itu tidak hanya dia menciptakan, tapi dia memelihara, dia mengasuh, membimbing. Nah itu Rob. Ya. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rob, yang dia memelihara, menciptakan, menjamin. Nah itu akar katanya tarbiyah itu dari kata robba yarubbu. Nah termasuk kata-kata riba. Ini sama nih, kata tarbiyah sama. Riba itu artinya apa? Bertambah, nambah. Kan kita tidak boleh tuh menambahkan ngasih orang 100.000 kemudian minta dia kembalikan misalnya uang gitu ya. Nah itu yang tidak boleh. Nah kemudian secara makna lagi, makna tarbiyah itu adalah ziyadah. Jadi ketika kita berbicara pendidikan Islam, berarti ada yang ziyadah, ada yang bertambah. Ya. Kemudian dia bermakna juga riayah, memelihara, dan juga kemudian menjaga. Ya. Jadi tarbiyah Islamiyah adalah sebuah proses dia, sebuah proses untuk menambahkan, untuk menumbuhkan, untuk menjaga. Apa yang ditumbuhkan, apa yang ditambahkan, apa yang dijaga. Yang dijaga, yang ditumbuhkan itu keislaman, nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam. Ya. Makanya bagi kita setiap muslim, dalam hadis Nabi disebutkan tuh, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib Pak, fardu ain. Bukan fardu kifayah. Menuntut ilmu keislaman, ya. Kita belajar tentang akidah Islam. Kita belajar tentang ma'rifatullah, mengenal Allah.
kita belajar tentang ma'rifatul Islam, mengenal Islam. Kita ma'rifatul Quran, belajar tentang Al-Quran. Bagi kita setiap muslim fardu ain, wajib. Ya. Tidak bisa diwakilkan, ya udah nak, bapak wakilkan kepada kamu, maka gugur kewajiban. Tidak. Ya. Tapi setiap kita wajib belajar tentang keislaman, karena itulah menyelamatkan kita. Nah, ini tarbiyah Islamiyah seperti itu. Ya. Dia harus ada proses bertumbuh, bertambah, kemudian berkembang dan juga menjaga. Ya. Menjaga. Dan sampai kapan kita wajibnya itu menuntut Islam itu, ya. Melaksanakan proses tarbiyah Islamiyah itu sampai kita meninggal. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai dari kita lahir sampai ke kita meninggal, ke liang lahat. Ketika kita sudah di liang lahat, baru tuntas. Ya, baru tuntas kewajiban kita sudah gugur. Nah, seperti ini, talim ini adalah bagian dari proses dari kita meningkatkan pengetahuan keislaman kita. Tapi sesungguhnya tidak cukup hanya sampai sebatas seperti ini, Bapak sekalian. Perlu kita intensifkan. Perlu kita mengkaji kitab secara intensif dan sebagainya, sehingga sampai diyakinkan bahwa kita itu mampu. Bahwa kita itu mampu. Makanya biasa dalam belajar halaqah Al-Quran, ya, halaqah Al-Quran tuh ya, dalam belajar tajwid, dalam belajar ini, nah itu dia grupnya dibikin kelompok-kelompok yang tidak terlalu besar, kecil-kecil. Karena memang Rasulullah SAW ketika di awal dalam mendidik para sahabatnya itu melalui dia kelompok-kelompok kecil, Pak. Ya. Generasi awal Rasul itu melalui dia halaqah kecil, kelompok-kelompok. Dari yang kecil itulah ditanamkan nilai-nilai akidah, diyakinkan oleh Rasulullah SAW ditanamkan. Dan itu memang biasa proses yang efektif, Makanya kalau sekarang di dalam pendidikan sekolah ya, di SD dan sebagainya, di standar nasional itu maksimal. Kalau SD ya, SMP-nya sepertinya juga maksimal dalam satu kelas itu 28 standar dalam pendidikan di kurikulum kita itu. Dalam satu kelas itu 28. Karena itu memang biar lebih efektivitas. Biar dipastikan si peserta didik itu benar-benar yakin. Karena beda antara mendidik dan mengajar. Ini kalau seperti ini adalah proses pengajaran, mengajarkan. Misalnya saya telah menyampaikan ilmunya, jadi hanya transfer knowledge. Kalau dalam seperti ini taklim yang besar, acara maulid dan sebagainya, itu hanya transfer knowledge, transfer ilmu saja, disampaikan ilmu dan sebagainya. Ya. Tapi si ustadznya atau si gurunya tidak tahu nih, apakah di antara bapak-bapak itu melaksanakan apa yang telah diberikan materi tadi. Ya. Nah, sehingga itu perlu dipastikan dengan kelas-kelas yang lebih kecil. Di kelas-kelas yang lebih kecil. Dari kelas-kelas itulah maka dipastikan ya, bahwa si anak itu bisa. Makanya dalam sekolah biasanya ada ujiannya, ada tesnya untuk memastikan. Ya, memastikan. Nah, bagaimana bapak-bapak sekalian kita berproses terus nih? Karena kan tarbiyah Islamnya tadi prosesnya tumbuh, dia berkembang terus ya. Ya, jadi tidak cukup hanya kita puas dengan seperti ini. Ya. Maka kalau bagus bapak-bapak ada punya guru gitu, dan memang kan belajar Islam itu harus ada gurunya. Ya. Dan terus belajar. Tidak cukup puas dengan kajian-kajian dengan YouTube. Kalau YouTube si ustadznya nggak bisa mengevaluasi itu, monitoring. Karena dalam tarbiyatul Islamiyah, pendidikan Islamiyah tadi, kan ada proses tumbuh, melihara, harus dipastikan, diyakini si peserta didik itu memiliki akhlak yang sesuai dengan materi-materi. Ya. Makanya tarbiyatul Islamiyah mencakup segala aspek kehidupan, ya. Tidak hanya aspek dia akidah, tidak hanya sekedar aspek ibadah, kita aspek membaca Quran. Tapi bagaimana di segala aspek kehidupan kita itu terwarnai dengan nilai-nilai Islam. Ketika kita berniaga, berdagang, itu ada nilai-nilai Islam. Ketika kita di dalam kehidupan sosial kita ada nilai-nilai Islam. Jadi Islam itu tidak hanya sekedar ada di masjid dan sebagainya. Dan inilah salah satu pentingnya Bapak sekalian. Kenapa kita harus melaksanakan
pendidikan Islamiyah, melaksanakan tarbiyatul Islamiyah. Karena ada problema dalam kehidupan kita, Bapak-bapak sekalian. Ada problema, ada masalah dalam kehidupan kita. Ya. Di antara masalah gimana? Bapak sering mendengar gitu ya. Ada orang kayaknya dia rajin sholat dan sebagainya, tapi kemudian karena pinjol ya, pinjaman online gitu kan, dia bunuh diri dan sebagainya, atau dia tadi pinjam online, riba dan sebagainya. Nah ini padahal kan Islam sudah mengajarkan nggak boleh tuh. Nah makanya mungkin masjid DKM gitu ya, kalau nggak salah dulu pernah di launching ya oleh guru kita Dr. Muhammad Taufiki kan, bagaimana masjid punya Baitul Mal ya Ustaz Toto ya. Kita juga ada koperasi syariah. Nah sebenarnya itu kalau itu berjalan bisa menginikan ekonomi umat. Nah itu bagian dari tarbiyah Islamiyah, bagian dari ruang lingkup pendidikan Islamiyah itu termasuk masalah ekonomi, sehingga umat kita itu terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh Islam. Ya. Kita harus memahami apa yang dibolehkan, apa yang tidak. Dan inilah problem di sekitar kehidupan kita. Pengajian sering kita laksanakan, maulid sering kita laksanakan, kegiatan keislaman pokoknya sering kita laksanakan lah. Tapi ternyata dalam sehari-hari aplikasi dalam kehidupan kita ada yang entah ada yang miss dalam pemahaman, ya, atau ada sesuatu yang kurang. Nah, makanya Bapak-bapak sekalian, saya menyarankan gitu, pentingnya tadi kita mempunyai bentuk dia halaqah yang lebih kecil yang kita bisa intensif untuk diskusi ke ustadz yang memastikan pemahaman kita itu udah benar atau tidak dan sebagainya. Ya. Karena kalau dengan ada seperti besar ini tadi saya katakan, meskipun ada forum tanya jawab dan sebagainya, toh tidak semua kita ini dia bertanya dan sebagainya gitu ya. Dan juga tidak kadang-kala juga kita malu untuk bertanya dan sebagainya. Nah itu yang kadang-kala menghambat. Nah karena ada problem dalam kehidupan kita inilah maka dibutuhkan pendidikan Islamiyah. Ya. Dan beberapa waktu lalu viral ya Bapak-bapak sekalian ya. Dan ini cukup menyedihkan. Dan ini juga salah satu kita lihat bagaimana kita masih sebatas tadi menerima ilmu, tidak melaksanakan tarbiyah Islamiyah yang sesungguhnya. Apa di antara kasus yang viral itu adalah ketika 3 orang anak ya menyerahkan orang tuanya ke tempat ke panti laras apa di daerah Malang. Ya, di daerah Malang. Nah ini yang kita sungguh prihatin ya, dan kita berlindung mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini. Dia menyerahkan ke si anaknya dan mengatakan ke panti itu bahkan sampai pokoknya silahkan diurus sampai kalau meninggal pun udah diurus. Nauzubillah ya Pak. Ya. Padahal ketika orang tua kita meninggal saat-saat itulah bakti seorang anak kepada orang tuanya. Gitu. Ya namanya orang tua dia udah sepuh pasti ada kan diklarifikasi. Kenapa Anda melakukan seperti ini? Dia bilang orang tuanya dia cerewet dan sebagainya, Bapak. Ya. Nah, padahal ketika seorang tua itu ya, seorang anak lahir ya, ketika dia orang tuanya lagi ngantuk dan sebagainya, si bayi kecil ini dia bangun tidurnya, si orang tua tuh nggak pernah hitung-hitungan, dia langsung bangun, ya ibunya itu bangun, dia bersihkan kotoran si bayi kecil dan sebagainya, anaknya itu dididik dan sebagainya. Ya. Tidak pernah si orang tua itu menuntut dia ganti rugi. Coba nak, kamu bayar biaya, ya berapa banyak yang ibu keluarkan ketika kamu bayi, berapa banyak ketika kamu lahir dari perut ibumu gitu. Bahkan ketika seorang ibu lahir kan pertaruhannya nyawanya, ya, seperti itu. Tapi kok ya terjadi ya, seorang anak gitu, ya, 3 orang anak, ya, 3-3-nya lagi, ada 3 menyerahkan anaknya ke panti, ya, ke panti panti jompo ya namanya, panti jompo. Dan bahkan dia tidak mau ketika si orang tua meninggal menguruskannya. Nah, ini salah satu problema pentingnya tarbiyah Islamiyah. Ya. Padahal Islam mengajarkan pentingnya bakti kita kepada orang tua kita. Bahkan ketika Rasul ditanya oleh para sahabatnya, Rasul, amalan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasul, as-sholatu ala waktiha. Salat di awal waktunya. Kemudian apa?
Birrul walidain. Bakti kepada kedua orang tua. Itu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk utama di bulan Ramadan adalah dia merugi dia. Ketika bertemu dengan bulan Ramadan, atau kemudian dosanya tidak diampuni, dan kemudian dia masih punya orang tua, dia tidak bisa berbakti, dia merugi. Nah, ini pentingnya tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islamiyah, ya. Sehingga nilai-nilai Islam itu benar-benar masuk ke dalam pribadi seseorang, ya. Jadi apa yang dilakukan dalam tarbiyah Islamiyah, Bapak-bapak sekalian, ya. Yang dilakukan dalam proses pendidikan Islam itu adalah pertama, islahul fardi, memperbaiki pribadi seorang muslim, ya. Ketika kita melaksanakan pendidikan Islam, itu kita perbaiki diri kita dulu. Kita nuntut ilmu itu dalam rangka kita nambah ilmu dan memperbaiki diri kita. Bagaimana kita punya ilmu, kemudian bisa beramal. Nah, makanya bahwa sekarang sedang dikembangkan dan digalakkan dalam proses pendidikan, ya. Jadi orang itu, pendidikan yang bagus adalah Bapak sekalian, diajarkan masalah adab dulu sebelum dia ilmu, ya. Ini banyak masalahnya anak-anak kita ini, ya. Ya, termasuk anak-anak yang diajarkan dia hafal Quran. Ada dia hafal Quran, tapi ternyata di rumahnya dia bermasalah, baktinya sama orang tua dia kurang gitu, ya. Ada hafalannya banyak. Nah, jangan kemudian kita balik, hafal Quran aja begitu, makanya jangan hafal Quran. Tapi harus kita balik. Orang yang dihafal Quran aja seperti itu, apalagi yang nggak hafal Quran, lebih parah lagi. Ya, Bapak sekalian, ya. Nah, seringkali Bapak sekalian dalam pendidikan kita, entah di misalnya TPA, tempat pengajian atau sekolah-sekolah gitu, banyak hanya diajarkan ilmunya dulu. Nah, sebaiknya memang diajarkan adab dulu. Adab sebelum ilmu. Diajarkan bagaimana Anda ini beradab dalam menuntut ilmu. Adab sama ustadznya, adab dalam Al-Qur'annya, gitu. Adab dengan Allah Subhanahu dengan Allah. Bagaimana memiliki adab dengan Rasulullah SAW diajarkan. Kemudian diajarkan ilmunya. Adab sebelum ilmu. Kemudian ilmu sebelum amal. Nah, sebelum kita beramal, sebelum kita wudu, kita harus punya dulu ilmunya. Bagaimana cara wudu yang baik? Sebelum kita sholat, kita ajarkan dulu, ya. Bagaimana cara sholat? Harus berilmu. Bagaimana caranya berilmu? Harus ngaji, ya. Harus ngaji, harus nuntut ilmu, ya. Harus nuntut ilmu. Adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Nah, ketika proses ini berjalan, maka insya Allah tuh Bapak-bapak, anak didik kita atau kitanya sendiri dalam melaksanakan amalnya itu sudah mantap, karena didasari dengan ilmu. Karena Islam mengajarkan, ya, janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Wala taquma laisa laka bil ilmu. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Harus ada ilmunya. Kenapa seperti ini? Nah, jadi proses pendidikan Islam itu memperbaiki islahul fardi, memperbaiki pribadi diri kita dulu. Ketika pribadi kita sudah bagus, sudah yakin dengan Allah, sudah yakin dengan masalah rezeki, sudah yakin dengan masalah tarbiyah Islamiyah, kemudian islahul usrah, kita perbaiki keluarga kita. Kita ajak keluarga kita, istri kita, anak kita dengan nilai-nilai Islam. Dididik juga, Pak. Dididik. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Nah, ketika udah memperbaiki, mentarbiyah keluarga, kita tarbiyah juga masyarakat sekitar kita. Kita tarbiyah. Kita ajak masyarakat kita. Ayo kita ngaji, ayo kita sholat dan sebagainya. Ya. Nah, itu akan sulit ketika keluarga kita belum kita tarbiyah Islamiyah. Nanti akan dibilangkan, kamu ngurusi orang lain, keluarga aja belangsatan. Belangsatan bahasa apa ya? Belangsatan apa blingsatan? Nah, udah seperti itu. Jadi tarbiyah Islamiyah itu memperbaiki diri, kemudian perbaiki keluarga kita, ya, kemudian perbaiki masyarakat. Ketika dia masyarakat, maka memperbaiki islahul hukumah, memperbaiki masalah hukum di masyarakat, memperbaiki undang-undang. Ya.
Nah, makanya kalau kita pengen negara ini semakin baik, makmur, ya, maka kita harus memperbaiki masyarakatnya dulu. Kemudian bagaimana bisa memperbaiki masyarakat? Memperbaiki keluarganya. Bagaimana bisa memperbaiki keluarga? Kita perbaiki pribadi-pribadi. Ya, masyarakat itu kan kumpulan dari pribadi-pribadi. Nah, ini Bapak-bapak, ini sama dengan prosesnya, itu siklusnya dengan tadi. Adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Ya. Jadi tidak cukup kita hanya ngedumel, wah negara ini gimana nih, dan sebagainya, tanpa kita memperbaiki prosesnya dulu dari basic. Jadi ruang lingkup tarbiyah Islamiyah itu seperti itu Bapak-bapak sekalian. Atau tujuan tarbiyah Islamiyah itu memperbaiki pribadi, kemudian memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, dan kemudian memperbaiki negara. Ya, sampai akhirnya itu Islam itu menjadi ustadziyatul alam, menjadi soko guru di dunia ini. Dan Islam pernah jaya di negeri ini. Dan insya Allah masa depan itu ada di tangan Islam. Allahu Akbar. Ya, karena hadisnya Rasul, dunia nggak akan kiamat kalau sebelum Islam itu kembali jaya. Ya, tanda-tanda akhir zaman itu Islam itu akan kembali jaya. Dan kita harus optimis. Jangan pesimis melihat hanya kita nggak tahu apakah masa kejayaan itu kita sempat merasakan atau tidak di masa ini. Yang penting adalah kita ikut memberikan kontribusi. Kita ikut memberikan pondasi bagi kejayaan Islam itu. Ya, dalam proses pendidikan Islam. Jadi umat Islam itu harus unggul. Umat Islam itu harus unggul. Ya. Dan pada kesempatan ini Bapak sekalian, saya pengen minta bantuan nih, ada ke ananda kita. Ya, Mas Aska ya. Sini Mas. Ya. Nah, jadi biasa dalam proses pembelajaran Bapak-bapak sekalian, kalau biasa kita mendengarkan testimoni atau dialog langsung, biasanya suka lebih cepat memori ya. Siapa? Mas Rian ada bisa pinjam kursi kali biar sama ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, aspek dalam pendidikan Islam itu ya mencakup segala aspek kehidupan. Karena Islam itu dia harus menguasai seluruh kehidupan. Ya. Tidak hanya dia aspek masalah kita ahli di bidang bidang Al-Qur'annya, bidang fikihnya dan sebagainya, tapi kita bingung dalam kehidupan yang sehari-hari. Nah, ini nanti Mas Aska akan menceritakan, beliau salah satu hasil proses pendidikan Islam ya. Yang kemudian kita melihatnya ternyata anak-anak yang dia sekolah di pesantren atau memiliki nilai keislaman yang cukup baik, dia memiliki pemandangan dalam kehidupannya yang cukup baik. Saya pernah mendengarkan testimoni beliau ketika saya undang di pesantren kami di Abbas ini, dekat di Asabri ya. Sampai waktu itu saya tanya, beliau berbicara di hadapan para murid, saya tanya, apa yang melatar belakangi gitu. Anda itu memiliki, sekarang beliau ini, ya, ini Aska, putra dari Bapak Akbari, warga RT 12 ya, dan juga pengurus Masjid Darul Hijrah ini ya. Beliau sekarang kuliah di India. Di India ya. Di India. Nanti beliau akan menjelaskan kuliah di mana dan latar belakang atau jurusan yang beliau ambil sekarang jurusan IT. Ya. Dan kalau kita lihat gimana nih gitu ya, IT. Nah, padahal kalau kita ingin menguasai dunia, sekarang IT itu yang menjadi kekuatan yang sangat penting Bapak sekalian. Ya. Sekarang kita bisa mendengar ceramah di YouTube dan sebagainya itu yang IT. Kalau itu tidak dikuasai oleh umat Islam, bisa jadi konten-kontennya malah jauh dari Islam. Sehingga kita perlu ada orang-orang Islam yang memiliki pengetahuan seperti itu. Yang dia bagaimana kemudian ketika memiliki pengetahuan, dia kreat untuk kejayaan Islam itu. Ya. Beliau di pesantren, 6 tahun di pesantren. Ya. Tapi ada kata-kata dari ustadznya yang beliau sangat terngiang-ngiang sampai sekarang, yang kemudian akhirnya beliau bisa kuliah di India. Yang 2 kata itu ya. Silakan Mas Aska. Sekarang mungkin perkenalkan antum kuliah di mana, kemudian sedikit motivasinya kenapa kok mengambil kuliah seperti itu. Ya, saya sambil minum sebenarnya.
Aska, dipanggil Aska. Apa tadi pertanyaannya? Ketika menempuh pesantren yang antum ingat kata-kata dari ustaznya gitu, nahnu akum bil sayy halid. Di pesantren waktu itu tahun ini alhamdulillah baru lulus dari pondok pesantren Husnul Khotimah. Di pesantren waktu itu ada kata-kata yang menurut saya itu juga merangkum kehidupan saya, kisah saya di pesantren. Kata ini, kita adalah dai sebelum segala hal. Di sana ustadz-ustadz ingin dan membimbing kita untuk menjadi dai. Tapi dalam segala halnya ini membebaskan kita untuk ngambil profesi apa, dalam jalur apa, itunya silakan kita yang memilih. Kata ini bukan hanya diajarkan di kelas-kelas, bukan hanya diajarkan di omongan, tapi juga saya rasakan di apresiasi ustadz-ustadz sama dukungan ustadz-ustadz yang bukan hanya kepada kegiatan kayak lomba tahfiz, pengajar, pesantren kilat, tapi juga ke lomba akademis, organisasi, olahraga dan lain-lain. Itu di situ kalimat kita adalah dai sebelum segala hal terasa. Kalau saya cerita, kalimat ini juga merangkum kehidupan saya di pondok pesantren. Awalnya ya seperti semua awal pertama kali masuk ke pondok pesantren, ada dramanya, entah itu nggak betah atau lain-lain. Tapi menurut pusat saya kuncinya adalah waktu. Nanti juga insya Allah betah. Saya mulai merasakan betahnya ketika menemukan yang saya senangi ada di dunia organisasi dan teknologi. Dan disinilah kata kita adalah dai sebelum segala hal mulai terasa. Ustadz-ustadz di sana ingin dan membimbing kita untuk menjadi dai, tapi untuk jalannya, profesinya bebas kita yang tentukan. Alhamdulillah sekali waktu itu saya tidak jadi keluar dari pondok pas waktu-waktunya nggak betah itu. Sampai sekarang saya tetap di bidang teknologi dan alhamdulillah bisa berkuliah di Unjak India. Mengenai kisah saya bisa kuliah di Unjak India, ada kata kedua juga. Kata kedua ini, kita adalah apa yang kita pikirkan. Untuk jalannya kita punya mimpi, untuk jalannya nanti bisa ketemu sendiri, dalam waktunya nanti bisa ketemu sendiri. Dari situlah kalimat kita adalah dai sebelum segala hal itu jelas terasa. Begitu kisah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan ngambil IT apa? Tujuan ngambil IT pertama ya dari senang itu yang jadi bahan bakar besar di situ. Kenapa di India? Karena awalnya saya nyari negara terbaik teknologi. Pernah daftar di Amerika kan belum keterimanya di India, alhamdulillah. Untuk mengapanya dari teknologi terbaik itu, kenapa saya juga nyari teknologi terbaik? Karena pengen membawa apa yang keren di sana ke lingkungan saya deh. Jadi bahwa yang keren di India, di Indonesia, yang keren di mana ke lingkungan sendiri, seperti itu. Iya. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, ini ada katakan di awal tadi ya, ilmu sebelum amal. Bagaimana ketika seorang anak yang dia telah berhasil ditanamkan nilai-nilai ilmu itu atau oleh para pendidiknya, para gurunya,
itu dia akan mampu mengeksplor apa yang ada di dalam dirinya. Kemudian dia sampai mengambil sebuah keputusan. Nah ini yang harus kita lakukan dalam tidak hanya terhadap pendidikan anak kita, tapi terhadap kita sendiri, Bapak sekalian. Jadi bagaimana semangat tadi bahwa nahnu doa qoblatul syai. Kita ini adalah seorang doa, seorang dai, Bapak. Apapun profesi kita, Bapak sekalian, semangat mengajak orang ini harus ada di dalam diri kita. Dan itu bisa didapati ketika kita melaksanakan proses tarbiyah Islamiyah, melaksanakan proses pendidikan Islam. Kenapa? Karena di dalam proses tarbiyah Islamiyah dikasih tahu mengapa kita harus berdakwah. Ya. Nah, ketika kita semangat berdakwah, ada punya ilmunya berdakwah, maka kita punya semangat. Nah, doa qoblatul syai. Nah, ketika semangat itu ada di dalam diri kita, Bapak sekalian, kita yakin, ya, kemajuan Islam itu akan segera tampil di bumi kita. Semangat kita terhadap pendidikan Islam di lingkungan kita yang tinggi, ya, di rumah-rumah kita tiap hari selalu terdengar suara-suara Quran, anak kita, diri kita. Nah itu kan diawali dari seperti itu, pribadi dan keluarga. Kemudian yang kedua, yang menarik artinya kita ini akan menjadi apa yang kita pikirkan, Bapak sekalian. Ya. Jadi kita harus berusaha memikirkan yang baik-baik. Kita misalnya membayangkan saya ini menjadi apa? Ahlul jannah, ahli surga, kalau hamba Allah, penghuni surga. Maka kita harus memantaskan diri kita menjadi penghuni, sebagai calon penghuni surga itu. Kita harus yakin memantaskannya. Jangan saya kayaknya nggak bisa untuk jadi menghafal Quran. Kayaknya saya nggak bisa menjadi orang yang soleh. Sepertinya saya tidak bisa berdakwah. Kalau kita sudah pesan seperti itu, maka jadi kita seperti itu. Selamanya kita tidak akan pernah bisa baca Quran. Selamanya kita tidak akan bisa pernah ceramah, tidak. Selamanya kita tidak akan bisa mengajak pada kebaikan. Karena kita sudah dibelenggu dengan pemahaman kita. Bahwa saya tidak bisa, dan seterusnya. Maka ketika kita datang ke masjid, ketika datang kita ke masjid, jadi semangat kita menjadi semangat yang hanya ngikut-ngikut gitu. Padahal Islam ini hadir menjadikan Muslim itu menjadi semangat untuk seorang pemimpin. Kita ini adalah pemimpin diri kita. Kulul rakyat. Kalian itu adalah pemimpin Bapak sekalian. Nah semangat yang kita yakini bahwa kita adalah seorang pemimpin itu harus ada dalam diri kita. Kalau kita tidak punya semangat berusaha pemimpin, ketika kita memimpin keluarga kita, lemas kita, tidak berdaya, tidak mampu, kekurangan apa? Ketika anak kita lihat, kok anak kita susah berbicara. Nah kita tidak punya strategi bagaimana bisa anak kita mau berbicara dengan kita. Apakah sama pemimpin seperti itu? Tidak boleh. Kita tidak boleh kalah dengan masalah yang ada di dalam kita. Dan sehingga disitulah kita perlunya bekal kita dengan nilai-nilai Islam. Dan itu ada di dalam dari tarbiyah Islamnya, dalam pendidikan Islamnya. Nah, jadi kita harus yakin bahwa kita adalah seorang pemimpin. Persepsi itu adalah yang ada dalam kita. Kita yakin bahwa anak kita ini akan menjadi anak yang soleh. Jadi seorang pemimpin itu harus punya visi ke depan, harus punya cita-cita. Dan kita punya cita-cita di dalam doa kita. Kalau mereka ini jadikan keluarga kita keluarga pemimpin, ya. Keluarga pemimpin. Anak kita menjadi pemimpin. Nah kita lah sebagai. Jadi kalau sekarang kita ada pertanyaan, saya 10 menit ya, sebelum waktu suruh kita, baik kepada saya kepada teman-teman saya. Jadi sebagai kesimpulan, tarbiyah itu, tarbiyah Islamnya itu bermakna dia tumbuh, bertahap, berkembang, memelihara dan menjaga. Itulah proses yang bermakna tarbiyah Islamnya. Ketika kita melakukan tarbiyah Islamnya, harus ada proses yang tumbuh dan berkembang. Pemahaman Islam kita harus tumbuh dan berkembang terus, dan harus kita jaga. Tidak boleh kita biarkan begitu saja. Kemudian ruang lingkup cakupan tarbiyah Islamnya itu mencakup segala aspek kehidupan, aspek keislaman, aspek akidah, dan juga aspek dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk bidang IT dan sebagainya. Itu sebagai kesimpulan kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu Allah lindungi menjadi orang yang ketika diminta pertanggungjawaban
Iya, itu dua ya. Yang dulu ya. Ya. Saya mau bertanya pada saat memilih India sebagai negara tujuan itu memang pilihan, kan kalau nggak salah saya dengar kan pilihannya Amerika pertama kali. Terus India, ini agak unik ya kalau biasanya orang berpikir Amerika itu tujuan utama atau Eropa, itu Cina. Nah India ini saya tertarik nih pilih India. Saya juga pernah dengar sih kalau India memang untuk IT memang dia maju lah. Cuma kalau untuk pelajar Indonesia kayaknya jarang gitu. Nah alasannya bisa diulang lagi nggak mas? Mungkin nanti anak saya atau ponakan bisa referensinya menarik gitu. Iya, terima kasih mas. Kalian dua ya Pak ya. Kalian Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan kembali ke masyarakat. Kami semua merasa bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk mengetahui fokus pada hati yang masyarakat sudah lakukan. Ini tidak terlepas dari bagaimana mengalami kekinian itu dari katakan ilmu proses sampai menghasilkan sesuatu hasil yang terbaik. Tidaklah mudah memang sampai menyiapkan diri belajar ke India. Memang sangat berbeda pada diri. Saya memiliki ketertarikan. Bagaimana satu tantangan yang mereka hadapi, karena tidak mudah ya, budayanya tidak berbeda. Secara urusan lingkungan juga berbeda. Tetapi masyarakat sendiri itu mampu melakukan atau menyelesaikan apa yang menjadi niatan dari masyarakat sendiri seperti kata-kata tadi kita semua adalah berani. Nah, yang ingin kami tanyakan lebih lanjut adalah untuk motivasinya bersama menghadapi tantangan yang ternama di India. Kira-kira gambarannya seperti apa? Ya, dari segi belajar, tidak. Apakah menggunakan bahasa India atau juga bahasa yang umum ini, atau bagaimana dengan menghadapi komunitas para orang yang ada? Ya mungkin itu saja karena memang di India sendiri kan mayoritas bukan Islam. Tapi secara konsistensi bagaimana menjaga ibadah kita dengan tetap istiqomah, ya. Nah ini yang menjadi satu tantangan kita yang penting kami tahu dari masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya jawab ya, saya sekaligus pesan untuk masyarakat ya, menjawab pertanyaan dari yang kedua yang pertama tadi ya. Jadi ini sekaligus pesan untuk masyarakat dan kita semua dari bawah. Islam itu target Islamnya itu pada saya, ya, sepanjang hidup kita. Nah, sehingga dari kota ini saya berpesan untuk masyarakat, meskipun kita kuliah di di mana, tetaplah melaksanakan proses pendidikan Islam, target Islamnya. Terus belajar dan keislaman, sehingga jangan sampai tadi jadi kepleset gitu ya. Dan kita pun mendoakan ya, semoga masyarakat mampu menghadapi tantangan program di India pun di mana juga. Mungkin seperti itu. Jadi terus selalu melaksanakan proses kajian Islam. Ya, bismillah. India, kenapa India? Karena yang seperti yang saya target, teknologi terbaik. Teknologi terbaik yang saya sasar pertama Amerika. Tapi karena waktu itu setelah daftar belum dapat, saya cari tempat lain. Tempat lain ini yang terbayang tanpa mikir jauh, India. Karena kalau lihat proyek-proyek di komputer, proyek-proyek open source itu, sumber terbuka itu, orang India banyak juga karyanya. Jadi selama saya nyelemin dunia teknologi, terutama perwebsitean, karya-karya yang namanya itu kelihatan orang India itu banyak. Dari situ gitu. Bukan pengen jadi pemain sinetron.
sinetron apa? Pak. Itu jawab pertanyaan yang kedua. Tadi saya nggak begitu ini. Tantangan menghadapi tantangan tantangan India bagaimana menghadapi? Untuk tantangan yang ada di India, yang pertama memang di sana Muslim nggak begitu banyak. Kalau saya selama kuliah online ini kenalan sama teman juga, kalau ketemu yang Muslim itu seneng luar biasa karena jarang. Kalaupun ada bukan orang India asli, orang Afghanistan. Jadi di universitas itu banyak siswa banyak mahasiswa internasional juga dari Afghanistan, dari Bhutan dan lain-lain gitu. Untuk bentengnya saya dalam menghadapi kalau nanti berangkat ke India, benteng budaya dan lain-lain, seperti yang Ustaz tadi jelaskan, dulu diajarkan lewat halakoh-halakoh, kelompok-kelompok kecil, orangnya nggak begitu banyak tapi juga nggak begitu sedikit, jumlahnya 12, angka terbaik kalau misalkan ada perkumpulan. Isinya halakoh tarbawiyah, isinya di situ pembekalan untuk nanti menjadi dai untuk segala halnya itu terserah bagaimana, tapi untuk menjadi dai-nya itu kita dibimbing begitu. Jelas ya, komennya. Ya. Mungkin dari bapak dari sebelah saya kiri mungkin yang bertanya ada overpress. Ada yang apa? Jadi saya bertanya ke Mas Angka ya. Angka, kan IT kan luas ya. Yang saya mau tanyakan, bidang apa yang lebih Mas Angka pilih dari IT? Itu lebih ke apa ya? Apa cyber atau yang lain-lainnya? Mungkin kita ya. Bidang apa yang saya pengen ambil dan saya dalami itu di bidang pengembangan teknologi informasi, terutama perwebsitan dan cara menghandle data seperti itu. Bidang data. Iya. Bidang datanya mampu menjadi cyber nanti jadi rekrut sama bidang global gitu. Jadi hacker. Jadi kalau sekalian cukup ya. Nah tapi ada pelajaran yang terakhir, saya baru ingat. Jadi Mas Kelly ini ngambil IT. Ayah Anda jawab berarti Pak Salih orang IT. Nah, ini pelajarannya apa? Ternyata betapapun dia terpengaruh di pendidikan di sekolahnya. Ya. Pendidikan si orang tua itu sangat mempengaruhi. Apa yang dilihat si anak ketika melihat ayahnya di rumah ya, dan sebagainya, nah itu berpengaruh. Sehingga bapak sekalian, mari sama-sama kita menjadikan diri kita pribadi ya. Di hadapan anak kita itu semaksimal mungkin tampilan kita adalah tampilan seorang yang soleh, tampilan seorang yang ideal. Sehingga si anak itu bangga dengan ayah dan bundanya. Ya. Jadi jangan kita menjadi ketika di rumah memiliki sifat pemarah-marah anak salah sendiri maupun di rumah sebagainya. Dan itu kita buat ini yang terekam sama si anak kita. Ya. Suatu saat di rumah tangga dia akan meniru perilaku si orang tuanya. Gitu. Makanya apa yang diinginkan figur dari si ayah itu diinginkan. Mungkin aku baru bisa cerita figur Pak Bari ayah itu kalau boleh dibuka. Gimana? Gimana? Dua kata. Ya, mungkin sebagai contoh kita ya Pak ya. Nah kita kan nama belajar tarbiyah Islamiyah nih pendidikan. Rasul memang belajarkan pendidikan itu harus dengan contoh. Ya. Nah apakah bagaimana persepsi Mas Aska terhadap ayah Anda? Karena kalau saya Pak Bali ini bicaranya sedikit Pak. Ini kan orang lagi yang asik ini. Kalau dibaca dari Torel, ya ini, ayo. Saya nggak
bercerita langsung ke ayah, maksudnya lebih ke saya lihat kerennya ayah itu tercermin di sebuah buku. Ada buku karyanya Ustaz Nasrullah, Magnet Rezeki itu. Nah, di situ seperti itulah. Maksudnya apa itu? Saya nggak Wah, ayahnya seperti buku di magnet di sini. Ya bisa digambarkan dengan bahasa yang umum sehingga kita semua memahami gimana kira-kira dengan bahasa yang lebih sederhana lagi mungkin, karena saya belum membaca juga Magnet Rezeki, bukunya ini apa? Uang jadinya banyak ya, maksudnya. Ya jangan ayah itu terancam. Enggak ada apa-apa, boleh kepada gimana? nggak apa-apa, jamin sama cuma aja ada. Itulah ada di dalam buku itulah. Nah, apa yang kesimpulan dari buku itulah kesimpulan di halaman belakang buku ini apa tentang buku Magnet Rezeki apa? Di buku Magnet Rezeki itu di halaman terakhirnya apa kesimpulannya? Jadi secara gambar nanti saya nyimpulin. Salah satunya kebahagiaan itu nggak dikejar, tapi dalam proses mencari suatu kebaikan, di prosesnya itu lahir kebahagiaan. Masya Allah. Iya. Jadi memang gitu. Cukup ada lagi tambahan? Berapa masih boleh? Sudah dah. Iya. Jadi beliau melihat sosok ayahnya itu gitu ya. Dia tidak melihat dia hasil yang penting proses. Berarti artinya apa? Beliau melihat ayahnya itu seorang fighter. Ya. Terus berjuang dan sebagainya. Hasilnya bagaimana dikisahkan. Dan itu memang harus ada dalam diri kita. Ya, kita harus meyakini Allah itu setelah memberikan rezeki. Semakin rezeki itu harus diikhtiarkan, harus proses. Ya. Begitu dalam mendidik keluarga kita, ya, mungkin ada satu di antara anak kita yang ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang penting adalah proses kita berdakwah mengajak anak kita itu menanamkan nilai Islam. Ternyata dalam perjalanannya ada yang sedikit-sedikit susah dibilangin, harus ditoyang dikit, dan sebagainya. Ya, itu adalah sebuah proses. Karena kan ada yang nanti yang ditanya sama Allah kan prosesnya. Apa yang kamu gunakan di masa muda? Proses. Bukan ditanyakan kamu harus meninggalkan dari apa tidak, tapi prosesnya. Bagaimana kamu mencari harta? Harta kamu dapat dari mana? Proses. Ya. Ilmu yang kamu dapat digunakan untuk apa? Prosesnya. Nah ini kita buktinya proses. Jadi dalam hidup ini Bapak sekalian memang sering kita tersilau. Nah terutama kan sekarang banyak orang nawarin bisnis Pak ya. Bisnis doanya ada pengumuman siang cepat. Nah seringkali kita tersilaukan dengan untungnya, lupa. Padahal dalam proses itu berapa kali seseorang itu gagal, ya. Berapa kali mungkin dalam proses itu ada orang yang juga tidak berhasil. Nah itu harus kita memahami. Baik, jadi Mas Asram memberikan PR kepada kita yang belum membaca buku Magnet Rezeki ya. Nah, coba lihat ya. Namun itu bisa. Ya, Bapak sekalian. Jadi saya pikir pagi ini cukup menarik ya bagi kita, dan mudah-mudahan ini akan menjadi memori yang teringat dibandingkan dengan satu arah ya Bapak sekalian ya. Bapak-bapak, dan ini akan menjadi pahala jariah yang bermanfaat. Ada di antara kita kemudian tergerak ingin terus perkataan dari masyarakat itu akan menjadi pahala jariah bagi beliau dan terus mengalir. Makanya tadi saya menyampaikan kepada murid-murid di pesantren ataupun di sekolah gitu, semangat berdakwah, semangat menyampaikan kepada orang itu harus ada di dalam diri kita. Pernyataan kata-kata itu atau tidak bisa. Ini adalah perkataan ulama Mesir. Perkataan ulama Mesir secara Al-Bana mengatakan seperti ini. Nahnu du'a qabla kulli syai'. Nah, beliau mengatakan seperti ini. Jadi semangat berdakwah, semangat kita mengajak orang lain atau orang lain yang kita ajak, apalagi anak dan istri kita, apalagi adalah keluarga kita dan
Demikian